Ya kalau komunikasi, kita komunikasi lah. Oh, ada komunikasi, baik. Boleh dibocorkan lebih lebar? Oh, enggak lah. Tapi ada ya komunikasi itu ya? Kan Pak Anies ketua asosiasi Pemprov, iya. Jadi gubernur dengan gubernur kita punya grup dikomandani Pak Mendagri, sambil komunikasi tentu terbangun. Ya. Perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi apapun maka dua patokannya, satu menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja sebagai duit tunggal. Juli juga harapan, tetapi kalau kesepakatan kita bersama, the sooner the better. Kenapa? Waktu kampanye kita pendek dan quote and unquote katakan nunggu godot nggak pasti. Kita tidak boleh bergantung nanti Mas Ganjar calonnya siapa, Pak Prabowo calon, nggak ada. Kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita. Ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, ada Ahmad Heriawan. Saya melihatnya Khofifah yang paling cocok. Kenapa? Pertama, dia mewakili suara NU. Dari suara-suara Nahdliyin itu paling tidak ya akan diambil oleh Khofifah. Yang kedua, itu suara-suara ibu-ibu, suara perempuan, suara emak-emak. Jangan lupa, the power emak-emak itu berlaku dalam konteks pilpres, dalam konteks pileg juga. Bahkan saat ini partai politik gitu, di pilkada, tim-tim di caleg itu menggunakan emak-emak sebagai tim sukses. Bahkan ya para capres juga ketika menggunakan para relawan itu yang door to door ke masyarakat juga emak-emak itu perempuan gitu. Untuk bisa mendampingi Anies. Kalau itu diterima tentu jadi kejutan di mana. Kenapa menjadi kejutan? Berarti politiknya PKS dan Demokrat itu mengusung Anies di koalisi perubahan memang niatnya lillahi ta'ala. Asal Anies menang siapapun. Biasanya kan elit-elit partai ini berebut untuk bisa menduetkan ketua umum mereka ataupun elit mereka mendamping Anies. Mengingat Anies ini nggak mungkin bisa maju tanpa salah satu dari mereka. Anies nggak bisa maju misalnya tanpa Anies pun tak bisa maju tanpa dari PKS. Jadi kalau dibilang efek kejut, saya kira the one and only dari tiga nama itu adalah Khofifah. Yang kedua, efek kejutnya adalah karena kemenangan yang ingin dicapai oleh poros perubahan Anies Baswedan. Khofifah ini kan memiliki begitu banyak kelebihan yang saya kira belum dimiliki oleh Mas AHY ataupun Ahmad Heriawan. Misalnya secara teritori, kan memang agak kurang kuat ya di Jawa Timur. Khofifah adalah jawabannya, mengingat Khofifah adalah gubernur di Jawa Timur yang saya kira memang penetrasinya cukup kuat. Yang kedua, Khofifah itu adalah orang yang dianggap mampu mengonsolidasi basis-basis Nahdliyin, basis yang selama ini memang berjarak dengan Anies Baswedan. Yang ketiga, tentu Khofifah itu dianggap mewakili preferensi politik kaum perempuan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Mas AHY ataupun Ahmad Heriawan. Tiga variabel ini yang saya kira memang bisa menjelaskan kenapa Khofifah saya sebut jauh lebih mengejutkan timbang yang lainnya. Kalau mau ditambahkan, Khofifah mengejutkan itu wakil Anies karena Khofifah sebenarnya kalau mau jujur selalu dikait-kaitkan saat ini posisinya juga bagian dari kubu pemerintah. Khofifah jadi gubernur Jatim posisinya adalah sebagai menteri sosial yang juga adalah pembantunya Jokowi. Jadi ini yang saya kira saya sebut efek kejut. Anies Baswedan dikabarkan akan berpasangan dengan Khofifah di Pilpres 2024. Apa kata Nasdem? Dikutip dari tribunjatim.com, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dikabarkan akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Keduanya akan maju di pemilu 2024 dengan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Ada 3 partai dalam koalisi tersebut, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Majunya Anies Baswedan di Pilpres 2024 awalnya diusung oleh Partai Nasdem sejak diumumkan beberapa waktu lalu, namun hingga kini capres belum diumumkan. Belakangan, dari 3 nama yang diusulkan, ketiga partai tersebut telah mengerucut ke 1 nama. Terbaru beredar kabar bahwa mengerucutnya nama capres tersebut ke Khofifah Indar Parawansa. Khofifah sendiri saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Kabar nama Khofifah Indar Parawansa itu pun ditanggapi Partai Nasdem melalui Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Dia membantah anggapan bacawa pres untuk Anies Baswedan sudah mengerucut kepada Khofifah.
Dia bilang semua tokoh masih bisa menjadi baca pres untuk ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Enggaklah, semua masih bisa memungkinkan. Semua nama masih bisa menjadi cawapres, semua capres, kata Sahroni di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat pada Kamis 8 Juni 2023. Dia menyatakan bahwa koalisi perubahan kini tidak hanya menggodok satu nama saja yang bakal menjadi bacawa pres Anies. Semua tokoh masih masuk ke dalam radar pembicaraan koalisi PKS, Demokrat, dan Nasdem tersebut. Jadi tidak mesti satu nama, dua nama, tiga nama. Enggak, jadi semua tokoh-tokoh masih bisa memungkinkan menjadi cawapres para capres yang ada. Jelasnya, nantinya, kata Sahroni, keputusan mengenai sosok bacawa pres Anies nantinya bakal ditentukan oleh para pimpinan ketiga parpol koalisi perubahan untuk persatuan. Semua keputusan akan disampaikan ketum dan para waketum, pungkasnya. Sebagaimana diketahui bahwa Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024 dengan diusung 3 partai. Ketiga partai tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Dalam Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dikabarkan akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Keduanya akan maju di pemilu 2024 dengan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Ada 3 partai dalam koalisi tersebut, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Majunya Anies Baswedan di Pilpres 2024 awalnya diusung oleh Partai Nasdem. Sejak diumumkan beberapa waktu lalu, namun hingga kini capres belum diumumkan. Belakangan, dari 3 nama yang diusulkan, ketiga partai tersebut telah mengerucut ke 1 nama. Terbaru beredar kabar bahwa mengerucutnya nama capres tersebut ke Hovifah Indar Parawansa. Hovifah sendiri saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Kabar nama Hovifah Indar Parawansa itu pun ditanggapi Partai Nasdem melalui Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Dia membantah anggapan bacawa pres untuk Anies Baswedan sudah mengerucut kepada Hovifah. Dia bilang semua tokoh masih bisa menjadi bacawa pres untuk ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Enggaklah, semua masih bisa memungkinkan. Semua nama masih bisa menjadi cawapres, semua capres, kata Sahroni di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat pada Kamis 8 Juni 2023. Nantinya, kata Sahroni, keputusan mengenai sosok bacawa pres Anies nantinya bakal ditentukan oleh para pimpinan ketiga parpol koalisi perubahan untuk persatuan. Semua keputusan akan disampaikan ketum dan para waketum, pungkasnya.